Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Dalam akuntansi, ini seperti halnya pohon ilmu akuntansi. Akuntansi dibagi atau terdiri dari beberapa macam sub ilmu gitu. Kalau tadi saya membandingkan ini adalah pohon, maka pohon itu ada dahan, ada ranting, ada cabang. Nah, begitu juga dengan akuntansi. Misalkan ini cabang akuntansi yaitu akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan adalah khusus menangani atau membahas mengenai transaksi-transaksi yang berbau keuangan dalam sebuah unit organisasi atau perusahaan. Nah, karena ini adalah transaksi keuangan, maka outputnya adalah laporan keuangan yang memiliki standar akuntansi dalam pencatatannya. Nah, standar akuntansi pencatatan akuntansinya ini berlaku untuk umum, sehingga dapat dibandingkan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Contoh, misalnya perusahaan A dengan B sama-sama outputnya adalah laporan keuangan. Misalkan itu contohnya neraca, ingin diketahui apakah perusahaan ini asetnya mana yang paling besar. Oh, ternyata perusahaan A. Nah, karena memiliki ukuran yang sama atau memiliki pencatatan yang sama, maka apple to apple sehingga bisa dapat dibandingkan. Itu maksudnya. Nah, berikutnya adalah auditing. Nah, auditing ini dalam akuntansi adalah untuk memeriksa laporan keuangan sebagai output dari akuntansi keuangan yang akan dinilai oleh auditor, yaitu orang yang melakukan audit dan akan memberikan pendapatnya dari hasil audit tersebut terhadap laporan keuangan. Apakah laporan keuangan ini dinilai wajar atau tidak wajar? Nah, apa itu wajar? Di sini maksudnya adalah wajar berarti apa yang dilaporkan di atas kertas dalam laporan keuangan sama dengan apa yang pada saat dilakukan audit fisik atau bukti fisiknya sama dengan apa yang dilaporkan dengan yang ada di atas kertas. Contoh, misalnya sebuah perusahaan dikatakan atau dilaporkan dalam laporan keuangan neraca kas sebesar 100 juta. Pada saat dilakukan audit memang benar pada saat dilakukan audit itu memang benar kasnya ada 100 juta. Atau aset tetapnya itu di neraca dikatakan ada sebanyak 500 juta rupiah. Nah, pada saat dilakukan audit memang terbukti betul fisiknya memang aset tetapnya bernilai sebesar 500 juta. Maka itu dinilai wajar. Nah, kalau begitu ada yang tidak wajar? Ada. Nah, kalau dikatakan itu tidak wajar ketika bukti fisik dengan apa yang dilaporkan di atas kertas itu tidak sama. Kasnya dinilai ada 150 juta, oh ternyata enggak. Ternyata adanya 40 juta. Atau misalnya asetnya dilaporkan ada 500 juta, oh tidak, ternyata sudah mengalami peningkatan aset menjadi 1 miliar. Nah, ini berarti dikatakan bahwa laporan keuangannya tidak wajar atau laporan keuangan dengan pengecualian. Berikutnya adalah akuntansi biaya. Dalam akuntansi, biaya itu sangat banyak sehingga perlu perlakuan khusus. Nah, maka dibuatlah ilmu tersendiri khusus menangani mengenai akuntansi biaya. Nah, kenapa kok perlu penanganan khusus? Ya, tentu karena dalam sebuah perusahaan yang bersifat bisnis, yaitu berarti mencari keuntungan, maka perusahaan ini harus mampu menghitung berapa biayanya agar dapat mengukur berapa keuntungan yang diterima. Kalau tahu keuntungan berarti tahu labanya. Kalau misalnya tahu labanya, maka perusahaan ini akan terus dapat berjalan, going concern, tetap sustain, tetap berlangsung bisnisnya. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak tahu tentang ilmu ini, menghitung biaya, wah bisa bangkrut perusahaan tersebut. Berikutnya, akuntansi manajemen. Berbicara tentang manajemen mengelola sebuah perusahaan dari hulu hingga hilir. Nah,
Kalau misalnya hulunya berarti mulai dari produksi, mulai dari memasarkannya, dilanjut dengan siapa SDM-nya yang dibutuhkan, yang kompeten siapa saja, dana yang diperoleh untuk melakukan produksi, membayar orang atau human atau labor untuk melakukan produksi dari mana, pembelanjaannya dari mana. Nah, ini semuanya tercakup dalam akuntansi manajemen. Maka sebagai calon manajer yang sedang mengambil mata kuliah ini perlu memahami mengenai akuntansi manajemen. Walaupun pada mata kuliah ini kita memang lebih concern terhadap akuntansi keuangan, yaitu berupa menyusun laporan keuangan agar kita dapat melakukan atau dapat mengambil keputusan yang bersifat ekonomis ya. Berikutnya adalah akuntansi pajak. Nah, untuk akuntansi pajak, pajak adalah sesuatu hal dalam dunia bisnis itu yang sangat-sangat perkembangannya dinamis. Mengapa disebut dinamis? Pajak itu mengikuti policy yang sedang dikeluarkan oleh yang sedang mengatur pemerintahan pada saat ini, government misalnya. Government atau pemerintah sekarang ingin mendorong yang namanya ekspor. Maka secara otomatis pajak untuk ekspor, untuk merangsang ekspor ya berarti pajaknya harus dikurangi supaya orang atau pebisnis para pengusaha-pengusaha memiliki angin segar, iklim usahanya mendukung karena pajak dikurangi. Tapi karena misalnya sekarang pemerintah kita sedang getol-getolnya mensosialisasikan bahwa ayo kita cintailah produk dalam negeri, maka hindarilah impor barang. Maka polisinya biasanya untuk pajak impor itu diperbesar sehingga tidak hanya untuk menggerakkan perekonomian supaya kita lebih maju karena kita mengkonsumsi barang sendiri, tapi juga untuk mengatasi kesenjangan sosial. Kalau misalnya gapnya terlalu tinggi antara kesenjangan sosial masyarakat yang lemah dengan yang berada, maka itu juga akan memancing yang namanya kriminalitas. Berikutnya adalah akuntansi pemerintah. Pemerintah berarti hubungannya adalah dengan akuntansi untuk organisasi yang sifatnya tidak untuk mencari laba atau non-profit. Nah, seperti pemerintah, rumah sakit, universitas, tentunya untuk pelaporan akuntansinya akan berbeda dengan akuntansi yang bagi perusahaan itu berarti ya pasti mencari profit atau bisnis gitu ya. Nah, sekarang bicara tentang akuntansi, maka namanya atau orangnya namanya akuntan. Kalau misalnya itu manajemen yang mengelola, ya, nama orangnya berarti manajer. Auditing, kita memeriksa, nama orang pemeriksanya auditor. Nah, begitu juga dengan akuntansi gitu ya. Akuntansi juga ada profesinya namanya akuntan. Akuntan ini dibagi lagi, ada internal yang bekerja pada sebuah perusahaan tertentu. Kalau akuntan publik ya tadi akuntan ini dibayar untuk memeriksa, melakukan auditor gitu ya, menilai apakah laporan keuangan yang telah disusun oleh akuntan internal ini dinyatakan wajar atau tidak wajar, seperti itu. Nah, berikutnya adalah akuntan pemerintah, yaitu akuntan yang bekerja pada bagian pemerintah, tentunya memiliki ilmunya yang sedikit berbeda karena treatmentnya berbeda, karena untuk akuntansi yang untuk bisnis dengan untuk yang non profit itu ada sedikit perbedaan untuk dalam pencatatannya dan pelaporannya. Dan yang terakhir adalah akuntan pendidik, yaitu untuk mendidik calon-calon akuntan gitu ya. Nah, baik, kalau tadi kita bicara tentang akuntan, nah sekarang kita akuntansi begitu ya, kita akan masuk mulai ke laporan keuangan itu sendiri. Nah, laporan keuangan ini kita tahu ada yang non profit, ada yang profit. Maka yang untuk yang profit ini biasanya adalah untuk perusahaan. Nah, perusahaan itu pasti identik dengan unit bisnis yang mencari keuntungan atau mencari laba. Itu sudah pasti. Kegiatan ekonominya bisa itu berupa menyediakan jasa, menyediakan barang, itu bisa dalam
bergerak di bidang itu ya, atau bisa bentuknya manufaktur, bisa bentuknya jasa, atau bisa bentuknya perusahaan dagang. Nah, kalau dilihat dari badan usahanya, perusahaan itu dibagi menjadi 3. Ada yang perusahaannya perseorangan karena yang memilikinya adalah 1 orang, persekutuan, sekutu maka pemiliknya lebih dari 2 orang atau lebih, dan PT. Kalau PT berbadan hukum, mendirikan perusahaannya itu di depan notaris dengan ketentuan-ketentuan harus menyediakan modal berapa, menentukan siapa direkturnya, direksinya, komisarisnya, seperti itu. Dan biasanya untuk penyertaan modalnya itu untuk PT itu dalam bentuk saham. Jadi untuk bisa dikatakan biasanya PT ini memang sudah terbuka ya, jadi dia dalam bentuk saham-saham. Nah, dalam menyusun laporan keuangan kita ada beberapa asumsi yang harus dipegang, yaitu pertama adalah dasar accrual atau accrual basis. Apa maknanya dari accrual basis? Maknanya adalah bahwa transaksi yang kita catat dan diakui itu tidak hanya yang ada unsur uang cash atau tunai di sana. Jadi kalau misalnya hanya yang cash atau yang tunai yang kita akui sebagai transaksi, maka yang namanya piutang dengan hutang pasti tidak akan diakui dalam transaksi keuangan. Tapi kan dalam transaksi keuangan akuntansi ini yang baik itu yang cash maupun yang non cash itu diakui selama itu ada bukti transaksi yang sah. Nah, dalam akuntansi pun dasar accrual ini sisi lainnya adalah melaporkan transaksi keuangan yang sudah terjadi gitu. Jadi history gitu ya. Nah, laporan keuangannya akan dilaporkan pada tanggal 31 Januari misalnya tahun 2019, maka periodenya itu transaksi yang terjadi yang dicatat yang dilaporkan yang mana. Kalau laporannya tanggal 31 Desember 2019, maka laporan keuangannya adalah dimulai dari tanggal 1 Januari 2019 hingga 31 Januari 2019. Nah, selain dasar accrual juga ada yang namanya going concern atau kelangsungan usaha. Karena perusahaan ini didirikan itu dengan asumsi bahwa akan selalu sustain, akan selalu berlangsung usahanya sampai kapanpun, tidak akan mengenal yang namanya likuidasi atau kebangkrutan. Itu tidak ada. Nah, kalau tadi saya sedikit menyinggung mengenai sifat perusahaan ya, ada perusahaan itu jasa, ada dagang, manufaktur. Ini dilihat dari sifat aktivitasnya. Nah, di mana untuk perusahaan jasa itu yang dijual adalah jasa sehingga tidak mengenal yang namanya inventory atau yang namanya persediaan. Sedangkan untuk yang perusahaan dagang aktivitasnya yaitu membeli barang kemudian tanpa mengubah lagi langsung menjual barangnya. Jadi barangnya di display langsung dijual tanpa ada aktivitas mengubah atau mengolah kembali. Contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah seperti Indomaret, Alfamart, kemudian toko-toko kelontongan yang menjual barangnya langsung dari distributor langsung di display dijual di tokonya tanpa ada proses pengubahan atau pengolahan kembali. Nah, berikutnya adalah perusahaan manufaktur. Nah, kalau manufaktur justru ada aktivitas tersebut yaitu mengolah bahan baku, beli dulu bahan bakunya, diolah jadi barang setengah jadi, dari barang jadi barang setengah jadi kemudian diubah lagi menjadi barang jadi. Nah, ini jadi ada proses ya. Kalau untuk perusahaan manufaktur, contoh pabrik, misalnya pabrik yang ada di Karawang, misalnya Honda Motor atau Astra Motor. Jadi mesinnya kerangkanya, mesinnya dirakit, dimasukkan mesinnya ke dalam rangkanya, itu pun belum selesai, masih harus di finishing lagi, ada dicat, pengecatan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah perusahaan manufaktur, menunjukkan itu adalah perusahaan manufaktur karena kegiatannya ada proses di sana ya.
begitu. Nah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mohon kepada seluruh mahasiswa untuk mengerjakan soal latihannya dari 1 hingga 10 dengan baik. Anda semua mahasiswa dapat eh, mencari sumber-sumber yang lain untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di soal latihan ini, baik itu sifatnya yang ada di internet, literatur yang lain, silahkan monggo, dan waktunya sudah disampaikan pada description untuk tugasnya. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan Anda mengakses forum jika ada beberapa hal yang masih dianggap kurang jelas atau ingin didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.